Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 langkah supaya hutang mudah terbayar. Tentunya ini langkah-langkah secara Islam ya, insya Allah diridhoi oleh Allah. Dan ini sudah terbukti berdasarkan pengalaman yang saya alami. Dikala kita susah, menderita, punya hutang, kita mengeluh atau minta bantuan kepada saudara, kepada orang lain, teman atau siapa, itu cuma sekedar cara mencari solusi, tidak akan menyelesaikan masalah, kecuali kalau kita punya hutang misalnya 100 juta, ada yang bantu ngasih nih 100 juta bayarkan hutang. Ya, kalau gitu ya enak, berarti kan kesimpulannya selesai masalahnya, dibantu sama teman. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang seperti itu? Nah itu yang agak sulit. Jangankan orang lain, saudara sendiri pun belum tentu, bahkan jauh kemungkinan begitu datang kita dengan semudah itu membantu, gitu kan? Nah, kita datang ke ulama, ke ustadz, ke kiai itu pun bukan berarti kita minta tolong ke mereka. Mereka tidak bisa apa-apa untuk membantu masalah kita, kecuali memberikan cara dengan doa, dengan keilmuan yang dimilikinya oleh para ulama untuk membantu supaya kita bisa mudah membayar hutang. Tapi bukan berarti mereka bisa menjamin kita bisa selesai masalahnya, gitu kan? Karena intinya kita punya masalah hutang, yang bisa menyelesaikan kita adalah diri kita sendiri. Biasanya seperti itu, dengan pertolongan dari Allah. Nah, dalam video ini saya akan membagikan pengalaman saya untuk menyelesaikan masalah hutang ini dengan 3 langkah. 3 langkah. Yang pertama adalah tekuni usaha atau pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, rutinitas kita. Tentunya masalah hutang ini juga kan seimbang atau rasional dengan pekerjaannya atau dengan usahanya. Jauh kemungkinan seorang pedagang gorengan yang punya penghasilan 100.000, 200.000 per hari misalnya gitu kan, punya hutang sampai 5 miliar kan, itu jauh kemungkinan, gitu kan. Tentunya hutangnya itu berkisar di situ gitu, berkutat di situ gitu kan. Nah, punya hutang 10 juta, 20 juta gitu kan, usahanya kerjanya pedagang gorengan atau penghasilannya 5 juta, 6 juta kan gitu. Itu rasional. Nah, bagaimana caranya? Ya itu kita tekuni. Ini secara realnya gitu kan, secara realnya kita tekuni usaha tersebut, bagaimana caranya supaya kita bisa membayar hutang yang ada. Nah, intinya kita juga punya hutang tentunya berdasarkan perhitungan perhitungan dari hasil usaha, perhitungan dari kerja. Nah, kita harus bisa mengimbangi itu. Bukan hanya diri kita, termasuk juga istri kita gitu kan, harus bisa ngempet atau nahan supaya kita jangan sampai banyak pemborosan, banyak hal yang melenceng-melenceng lah gitu kan. Kalau kita masih banyak yang mesti dibayar, kita malah banyak shopping atau banyak hal yang di luar kepentingan gitu kan, yang lebih utama. Jadi usahakan, fokuskan kita bekerja atau usaha tersebut secepat mungkin supaya bisa membayar hutang yang ada. Nah, yang kedua yaitu banyak berdoa. Tentunya doa ini dipanjatkan biasanya setelah ba'da sholat hajat. Nah, sholat hajat ini diperuntukkan untuk menyampaikan hajat apapun gitu kan, bukan masalah hutang saja. Cuma dalam video ini kita yang membahasnya adalah masalah hutang. Jadi begitu kita melaksanakan sholat hajat ini, fokuskan kita mendoanya adalah supaya bisa dimudahkan rezeki, supaya kita bisa mendapatkan uang yang lebih dan banyak lagi, dan intinya supaya kita bisa mempercepat, bisa membayar hutang yang ada. Jadi kita punya hutang berapa, kita memohon kepada Allah supaya dimudahkan jalannya untuk mendapatkan uang, supaya kita bisa mempercepat membayar hutang. Dan itu biasanya yang pernah saya lakukan adalah setiap malam kita melaksanakan sholat hajat. Nah, sholat hajat ini sangat manjur, yang sudah berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ya, mudah-mudahan bisa memotivasi sobat-sobat semuanya supaya bisa memberikan jalan, minimalnya kita berdoa itu harus seperti apa. Nah itu gitu kan. Nah, dengan sholat hajat ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, itu biasanya sekitar 3 bulan biasanya
Tapi ada juga yang seminggu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang sampai bertahun-tahun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada. Tapi biasanya seseringnya gitu kan. Yang sering terjadi di sholat hajat ini yang pernah saya alami berkisar antara 100 hari, kurang lebih antar 3 bulan 4 bulanan lah gitu. Makanya kalau kita punya hajat, berapa bulan lagi itu dari sekarang berdoanya. Atau kalau kita punya masalahnya sudah berjalan dari sekarang, lanjutkan kita berdoa terus tiap malam, jangan berhenti gitu kan. Pantang menyerah, karena walau bagaimanapun kita berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, lahir kemudian hidup di muka bumi ini, kita punya pedoman yaitu Al-Quran, dan kita memohon kepada Allah karena Allah yang mempunyai kuasa atas segalanya. Jadi apabila kita punya masalah apapun, terutama ini masalah hutang yang cukup berat, panjatkan kepada Allah, minta tolong kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan. Karena Allah sudah menggaransi. Garansi Allah apa? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Itu sudah janji Allah, garansi Allah terhadap hambanya yang hidup di dunia ini. Apabila punya keinginan, punya apa kesulitan, panjatkan kepada Allah, mohon pertolongan Allah, insya Allah Allah kabulkan. Mungkin dengan cara yaitu 1, sholat hajat, 2-nya berdoanya bisa dengan zikir. Nah itu banyak cara untuk berdoa kepada Allah, diawali dengan zikir, dengan sholat hajat dan lain-lain gitu kan. Intinya yang kedua ini adalah memohon pertolongan Allah, berdoa kepada Allah setiap malam. Nah langkah yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah atau sodakoh gitu kan. Nah itu bisa melalui fakir miskin atau melalui pengemis, atau misalnya masukkan uang ke kotak masjid atau apalah, ke yayasan, yatim piatu dan lain-lainnya. Itu sifatnya sedekah atau sodakoh. Nah cara seperti itu berdasarkan pengalaman saya adalah manjur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya berniat sedekah, rela, mudah-mudahan sedekah saya ini diterima olehmu ya Allah. Setelah itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, dengan berkahnya sedekah yang saya lakukan ini atau yang saya amalkan ini, semoga masalah hutang-hutang saya ini mudah-mudahan bisa cepat selesai, mudah-mudahan bisa cepat tuntas, lunas, dan mudah-mudahan Engkau memberi jalan yang terbaik yang bisa saya terbebas dari hutang ini. Mudahkanlah saya dalam usaha, mudahkanlah saya dalam bekerja, supaya saya bisa mudah juga membayar hutang-hutang saya dan bisa cepat lunas hutang-hutang saya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kalau seperti saya juga di samping sedekah yaitu membayarkan hutang orang tua yang sudah meninggal. Kalau saya rutin tiap Jumat ngasih 100.000 ke kotak masjid, niatnya adalah untuk menyelamatkan orang tua yang sudah tidak berdaya di alam kubur. Itu jadi karena bisanya nyicil, karena saya nggak tahu hutangnya juga berapa, orang tua ke siapa saya nggak tahu, tapi saya tahu bahwa orang tua punya hutang gitu. Nah saya bisanya nyicil, tiap Jumat saya masukkan ke kotak masjid sebesar 100.000, itu diniatkan sebelum dimasukkan, itu diniatkan, atau sebelum berangkat ke masjid itu diniatkan, ya Allah, saya niat membayarkan hutang orang tua secara nyicil, karena saya mampunya nyicil, saya masukkan uang ini ke kotak masjid untuk membayarkan hutang orang tua saya yang bernama, sebutkan nggak apa-apa namanya. Nah setelah itu mudah-mudahan orang tua saya bisa selamat, hutang-hutangnya bisa segera lunas, dimudahkan perjalanannya dari alam kubur sampai seterusnya. Nah gitu kan. Setelah itu kita juga melanjutkan dengan doa sendiri, ya Allah, saya berjuang keras untuk menyelamatkan orang tua saya yang sudah tidak berdaya di alam kubur supaya selamat dari masalah hutang. Nah saat ini saya punya hutang yang sangat luar biasa. Hutang saya sebesar ini, boleh disebutkan kepada Allah nggak apa-apa gitu kan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari masalah hutang ini kecuali Engkau ya Allah. Kepada siapa saya minta tolong kalau bukan kepada Engkau ya Allah.
mudahkanlah saya untuk membayar hutang, mudahkanlah saya dalam usaha, mudahkanlah saya dalam bekerja, mudahkanlah saya untuk mendapatkan uang yang banyak supaya saya bisa mempercepat membayar hutang-hutang saya, bisa segera tuntas lunas dalam waktu secepatnya dengan pertolongan-Mu ya Allah, dengan berkahnya kebaikan saya menolong orang tua saya, membayarkan hutang-hutang orang tua saya. Nah, itulah 3 langkah supaya hutang mudah terbayar. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami dan alhamdulillah pertolongan Allah itu ada. Yang pertama, kita fokuskan usaha atau bekerja supaya kita bisa membayar hutang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak berdoa kepada Allah siang malam setiap ba'da sholat fardu, setiap ba'da sholat hajat, atau kita berzikir terus kepada Allah memohon pertolongan Allah supaya kita dimudahkan membayar hutang. Nah, yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Insya Allah sedekah ini manjur untuk membantu menyelamatkan kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.